Ibu semua. Yang terhormat Bapak Profesor Jusman Iskandar selaku Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Kemudian dari narasumber Pak Fadil Nurdin, Profesor Fadil Nurdin, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk berbagi dengan kita. Atur nuhun Bapak. Kemudian di sini hadir juga Pak Uhum. Terima Ya, kasih Pak Uhum. sami-sami. Begitu semangat dan kita juga selaku penerus tertular juga semangatnya untuk Ya, terus sama-sama. berkarya. Bagus ya. Ya, dan Bapak Ibu yang lain di sini ada pengurus Yapsi juga yang nanti akan membantu saya dalam eh, melaksanakan pertemuan ini, webinar ini sampai nanti pukul 15.30 dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan webinar ini. Pada kesempatan siang hari ini tanggal 18 Oktober 2023 kita akan mencoba mengupas terkait dengan desa ya. Wajah desa Ya, saat ya, ini sebagai dampak intervensi pembangunan terhadap otonomi desa dan struktur sosial masyarakat desa. Dan tadi saya sebentar memaparkan, menghadirkan gambaran desa dalam bentuk ya, nyanyian lagu dan begitu kita ingat masa lalu ya, terkait dengan kehidupan sederhana, pertanian dan mata pencarian tradisional, kemudian struktur sosial berbasis kekerabatan, ritual ya, dan tradisi, ketergantungan pada alam, komunitas yang solid, ya, akses pada layanan pendidikan, transportasi terbatas dan lain sebagainya. Dan saat ya, ini terjadi modernisasi infrastruktur, kemudian diversifikasi mata pencaharian, pendidikan dan lain sebagainya ya. juga merupakan hal yang berubah. Dan nanti oleh narasumber barangkali dikupas seperti apa. Dan marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya barangkali ini tidak eh, lupa, ini ada Kang Dendi yang nanti akan mengawal proses eh, barangkali diskusi ya yang akan nanti dilaksanakan. Namun sebelum itu saya akan coba sampaikan susunan acaranya. Yang pertama tadi pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kang Dendi dan juga oleh Teh Siti Fatimah barangkali ya kalau mudah-mudahan sudah hadir. Kemudian paparan narasumber masing-masing 30 menit, yaitu Pak Prof. Fadil Nurdin, kemudian Pak Prof. Jusman Iskandar, dua-duanya pakar di bidangnya. Kemudian mohon kiranya ada pembahasan khusus oleh Pak Uhum, sekitar kurang lebih 10 menit ya Pak Uhum. Ya, Terima ya, kasih, ya, nanti kita tunggu pembahasannya. ya. Kemudian tanggapan umum dari peserta, kemudian jawaban narasumber dan kesimpulan serta nanti dilakukan penutup. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Deddy untuk melanjutkan acara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk Bapak Ibu. Baik, saya akan memandu untuk nanti pemaparan dari dua narasumber sampai nanti kita diskusi. Termasuk nanti juga akan saya sampaikan lagi tongkat pemandu kepada Teh Siti Fatimah bila sudah ada. Baik, yang pertama sudah muncul di layar materi dari Profesor Haji Muhammad Fadil Nurdin PhD, ini tentang wajah masyarakat desa. Nah, nanti setelah ini nanti dipaparkan langsung, mungkin langsung Pak Prof Fadil ya yang akan menjadi operatornya langsung. Jadi kita akan menyimak. Untuk itu waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Profesor Fadil Nurdin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sehat dan bahagia untuk semuanya. Ini ada, oke. Saya mulai saja. Saya mau komentar tentang tema hari ini. Saya agak terkaget-kaget ketika Bang Profesor Yusman Iskandar menawarkan tema ini. Saya harus mulai dari mana ini kalau bicara tema wajah masyarakat desa saat ini, itu satu poin. Sebagai dampak intervensi pembangunan, poin yang lain, intervensi pembangunan ini saya tafsirkan terutama
uang, intervensi pembangunan dan uang dan infrastruktur terhadap otonomi desa dan struktur sosial masyarakat desa. Dalam waktu yang cukup panjang saya harus berpikir serius bahwa tema wajah masyarakat desa saat ini dalam konteks hari ini, dalam konteks pembangunan yang juga pengaruhnya terhadap otonomi desa. Baik, saya mulai mencoba membagi, ya, ini pendapat yang agak simplifikasi dari konsep yang luas dan juga multidimensi. Wajah masyarakat desa ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena itu saya mencoba, tadinya hanya saya bagi dua, wajah desa cantik atau ideal dan wajah desa buruk. Nah, tapi yang terakhir-terakhir ini saya juga terlibat langsung dengan penanganan wajah desa adat. Nah, saya perlu juga bicara spesial untuk desa adat. Baik, saya lanjut. Pembangunan desa dalam konteks wajah desa yang cantik itu yang bagaimana idealnya untuk Indonesia. Saya melihat dari perspektif filsafat realisme, konstruktivisme, dan idealisme. Kalau kita bicara scientific realism, pemikiran kita tentang desa cantik ini, ya itulah apa adanya, kondisinya adalah kondisi realismenya adil, makmur, sejahtera. Tetapi kalau kita gabungkan realisme dengan konstruktivisme, apalagi idealisme, maka fenomena masyarakat yang konstruktivis ini adalah berpikir jauh maju ke depan, memandang bagaimana nanti, bagaimana besok, dan masa depan kita. Idealismenya lebih kepada capaian, bentuk-bentuk desa cantik itu yang bagaimana. Nah, kalau coba dilihat kaitannya dengan satu unsur penting dalam wajah desa cantik itu adalah kepemimpinan desa. Desa yang bagaimana pemimpinnya yang termasuk di dalam, kalau bicara pemimpin itu bicara yang benar, tidak membuli rakyatnya, amanah, dan apa yang ada informasi disampaikan dengan tablinya dan fatona. Nah, ini pemikiran apa yang kita bayangkan dalam sebuah desa yang cantik, yang ideal. Nah, kalau kita lihat jumlah desa di Indonesia ini mencapai 80 ribuan, maka saya tidak bicara angka, saya tidak bicara statistik, tapi bicara pengalaman. Pengalaman berdasarkan riset, membimbing skripsi, dan juga tesis dan disertasi doktor tentang yang terkait dengan wajah desa cantik. Saya simpulkan dalam gambaran ini, desa cantik dalam perspektif hasil-hasil riset selama ini, ya, saya melihat bahwa realismenya, kenyataan dalam wajah desa cantik ini dia terkait antara nilai-nilai yang real, yang dicapai, dan juga kepemimpinan. Tiga komponen atau tiga elemen ini menggambarkan sebuah desa yang cantik. Tetapi kalau kita bandingkan wajah desa yang cantik di Indonesia, perspektifnya apa dan bagaimana, kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara lain, Eropa misalnya, ya, 2-3 tahun terakhir ini saya kembali dari 6 negara di Eropa. Saya melihat desa cantik ini bagaimana. Ya, saya lihat dari satu negara ke negara lain, dari Spanyol pergi ke Swiss, pergi ke Turki, Swedia, termasuk Turki, Prancis, itu bagaimana kondisi wajah desa cantik. Nah, dalam konsep wajah desa yang baik cantik itu adalah desa yang konstruktif. Mereka membangun desanya dengan kondisi yang dimaksud dengan kemakmuran. Ya, Eropa itu cukup makmur melihat desanya, tetapi dia tidak banyak sepanjang jalan dari
dari satu kota, satu negara ke negara lain, itu konstruk wilayah pertaniannya, perkebunannya cukup 1-2 jenis saja. Inilah satu gambaran tentang kondisi kemakmuran dan kesejahteraan di Eropa, desa-desa di Eropa. Tapi kalau saya melihat dari sejarah satu kajian disertasi doktor yang saya kebetulan sebagai ketua promotornya, saya melihat kepemimpinan mampu merubah kondisi desa bahkan kota, ya, yang tadinya kota mati itu yang dimaksud adalah satu kota di Sumatera Barat, ya, kota Sawah Lunto. Dalam 15 tahun bisa berubah menjadi kota dunia, bahkan kota yang dimaksud dengan kota yang termasuk disebut di PBB sebagai kota yang terkenal di tingkat dunia. Nah, ini dengan karakteristik kepemimpinannya yang tidak jauh dari apa yang sudah diamanahkan, ya, oleh agama. Siddiq Amanah Tabligh Fatonah ini karakter dalam 15 tahun mampu mengubah dari satu desa dan kota itu yang kota mati menjadi sebuah desa yang berkelas dunia. Inilah satu gambaran tentang desa cantik. Banyak hal dari hasil riset yang bisa kita lihat, misalnya contoh lain dari skripsi seorang anak mahasiswa S1 saja menggambarkan sebuah desa yang cantik kalau dalam kolaborasi, ya, bekerja sama, kolaborasi, bersinergi, kemudian adaptif, sekaligus juga idealismenya. Ya, jadi ada komponen-komponen penting nanti kita lihat juga. Baik, yang kedua, kita lihat wajah desa buruk itu yang bagaimana. Ya, bisa kita lihat wajah desa yang buruk itu kotanya atau desa miskin, ya, kondisinya eksploitatif, dieksploitasi oleh pihak-pihak penguasa misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian wajah desanya juga koruptif. Kalau kita lihat dari sejak dana desa turun 2015, 2000 ya, ini salah. 2015 saja ini nilainya triliunan rupiah. Tetapi yang faktanya di lapangan, desa-desa ini semakin bukan terbangun dengan baik, bahkan banyak yang ditimbulkan atau menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, kepala desanya ditangkap, jadi korupsi misalnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, inilah satu wajah desa buruk. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ya, konflik tanah adat dan korporasi, proses korporasi misalnya, kemudian wajah desa buruk yang non partisipatif, ya, orang selalu bertengkar dan sebagainya, berbeda, bahkan perang antar batas desa, batas kampung dan seterusnya. Nah, ini tentu kita berharap wajah buruk ini jangan pecahkan cermin, kira-kira demikian. Saya lanjut dengan yang ketiga, wajah desa adat. Nah, wajah desa adat ini menarik, ya, karena ternyata wajah desa adat ini bukan menjadi satu pandangan strukturalnya tidak hanya di bawah kelola Kementerian Desa, tapi juga dia melibatkan BUMN, Kementerian Dalam Negeri, bahkan juga karena dalam kondisi tertentu yang buruk, ini melibatkan polisi dan tentara. Nah, ini kita lihat contohnya wajah yang normal. Saya mengambil contoh model Kesultanan Yogyakarta. Desa-desa di wilayah otonomi khusus ini secara politik, ekonomi, dan budaya mantap dan stabil kehidupannya. Ini normal menurut saya, desa adat yang kuat dengan eksistensi Kesultanan Jogjanya. Nah, tetapi ada lagi contoh-contoh lain kesultanan yang ada eksis tapi tidak diakui secara politik, apalagi ada secara budaya tapi ekonominya lemah. Ya, ini kasus-kasus yang terkini, desa adat yang dieksploitasi, yang bermasalah, yang konflik, yang perang bahkan rempang. Ya, ini termasuk juga yang sedang saya juga ikut terlibat menangani desa-desa di Lampung. Desa di Lampung ini dieksploitasi oleh PTPN, dirambah wilayah batas tanah yang hanya 200 hektaran
HGU sudah habis, ternyata mereka memiliki PTPN-nya sampai 2.000 lebih hektar. Nah, ini menimbulkan perang, saya sebut saja perang ya, dengan penduduk asli, penduduk adat, tanah ulayat, dan juga dengan hak-hak waris keturunan dari abad-abad sebelum Indonesia merdeka. Ini masalah desa adat bisa dibahas secara lebih spesifik, khusus, menarik bahkan kajiannya. Nah, inilah antara lain yang perlu kita, bagaimana kita melihat, terutama bagi profesi yang terlibat atau terkait dengan wajah masyarakat desa. Masyarakat desa saya kategorikan jadi hanya ada 3, ya, tapi kita bisa kategorikan lebih, kita diskusikan lebih mendalam berdasarkan hasil-hasil riset dan pembangunan desa. Saya melihat lanjut bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita, terutama kalau bekerja secara profesional, kita melihat isu, realitas, dan tantangan. Isunya adalah isu perubahan sosial, pembangunan manusia, dan masalah sosial kekinian. Ada 3 cara pandang sehingga kita tidak merubah cara orang memandang desa, tetapi cara kita memandang desa. Ini yang penting. Ya. Perlu ada pengetahuan. Sehingga dengan demikian, maka kita memerlukan penanganan. Ya. Apakah penanganannya seperti biasa atau luar biasa dan berkelanjutan, extraordinary. Ya, kalau penanganan cara pandang kita isunya adalah biasa-biasa saja, ya, tapi kalau luar biasa dan berkelanjutan, sekarang banyak polisi BRIMOB dikirim ya, ke desa-desa hanya untuk melaksanakan mengawal hak-hak yang berkuasa, termasuk PTPN yang ada di bawah BUMN. Nah, ini cara pandang kita. Saya lanjut dulu. Saya melihat transformasi filosofi dan pendekatan membangun desa. Nah, jadi kalau kita melihat transformasi filosofisnya, saya bergerak dari idealisme, realisme, sampai kepada konstruktivisme. Ya. Jadi dasar sudut pandang kita adalah pandangan filsafat idealisme. Segala sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang ideal, itu yang kita pegang, kita gunakan. Kemudian masalahnya kita lihat kepada realismenya, kenyataan, dan ke depan kita melihat bagaimana konstruktivisme. Nah, pengembangan metode berpikir filosofis, teori-teori, dan model riset pembangunan. Nah, ini harus mengalir cara berpikir kita berasaskan kepada filosofis. Filosofis yang paling mendasar adalah idealisme yang berasas kepada membangun itu adalah suatu kebaikan. Ya. Kalau korupsi itu adalah satu kemungkaran, kejelekan, keburukan. Baik. Apa yang transformasi filosofi dan pendekatan? Pendekatannya pendekatan sinergi, kolaborasi, adaptif, dan idealisme. Ya. Dan pemikiran-pemikiran ini dalam bentuk transformasi refleksif. Jadi maksud transformasi refleksif adalah kalau kita melihat contoh desa adat itu dia ada histori. Kita merefleksikan bahwa desa adat itu sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Ambil contoh misalnya, kalau Indonesia sudah merdeka ketika itu tanah-tanah tanah adat, tanah ulayat yang diambil atau digunakan pakai oleh Belanda dalam bentuk perkebunan, itu seharusnya tidak langsung diambil alih oleh negara. Boleh ambil oleh negara sementara, tetapi harus dikembalikan dulu kepada pemilik asal. Pemilik asal adalah warga adatnya. Ya. Tapi realitasnya ini ada kesalahan yang sangat historis. Ya. Transformasi refleksif menghasilkan satu pemikiran historis bahwa tanah adat yang sudah dimiliki oleh negara tanpa mengembalikannya dulu kepada pemilik adat, maka ini menjadi masalah di penghujungnya. Bahkan disalahgunakan, kalau kita lihat kondisi hari ini, tanah-tanah adat itu bahkan terus dirambah lebih luas kepada
perusahaan-perusahaan perkebunan negara mengatasnamakan negara, tetapi oknum-oknum beroperasi mengambil alih hak rakyat. Itu satu hal, tapi juga ada hal lain yang lebih serius. Tanah negara yang berdasarkan tanah adat itu kemudian dijual dalam bentuk sudah menjadi perkebunan siap panen. Contoh sawit. Ya, perkebunan sawit dijual kepada negara lain, negara Malaysia, Singapura, dan ini sangat memalukan. Ya, bahwa kemiskinan akhirnya pemilik tanah adat itu mereka menjadi kuli, menjadi babu di perkebunan sawit mereka yang pada awalnya memiliki tanah itu. Nah, inilah yang penting kita perlu melakukan juga riset-riset untuk menghasilkan pemikiran filosofis. Filosofis yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang baik itu pasti baik, yang benar adalah benar, tetapi yang tidak benar harus kita lawan, kita perbaiki. Nah, pada sisi lain lebih sangat akademik adalah kita juga mampu mengkonstruksi teoritisnya, pendekatan dan kebijakan intervensi baru. Inilah transformasi filosofis dan pendekatan yang menurut saya sangat-sangat penting di dalam kondisi Indonesia hari ini. Yang sekaligus kita mampu akhirnya menyelesaikan berbagai permasalahan melalui studi pendekatan, pemetaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya lanjut. Jadi kalau kita lihat tantangan hari ini adalah, tantangan kita adalah membangun konstruksi baru dalam membangun desa masa depan. Itu ada 4 poin yang saya kategorikan sederhana. Yang pertama adalah pada level saintifik kita melakukan saintisasi dan teorisasi. Ini jarang dilakukan secara terstruktur. Ya. Kampus-kampus kalau nggak ada pasca sarjananya, ya nggak ada program doktornya, bahkan profesornya juga nggak ada atau belum ada, maka kita akan menjadi berat di sini pada posisi saintisasi dan teorisasi. Saya punya sedikit pengalaman membimbing juga calon-calon guru besar di Unpad dan bagaimana proses saintisasi dan teorisasi dalam bidang-bidang ilmu, terutama ilmu sosial. Nah, yang kedua, tantangan kita yang tidak juga sangat sulit sebenarnya, bagaimana melakukan lintas studi, trajectory studies. Ini adalah trajectory studies yang tadi disebut Pak Uhum sepintas, kita ini studinya lintas, ya betul, lintas studi. Dan juga yang dibutuhkan adalah kita konstruksi baru dan melalui inovasi sosial. Kebetulan sedikit info saja, saya tahun ini membina 5 orang calon profesor di bidang sosiologi yang lebih fokus kepada tema inovasi sosial. Jadi ada konstruksi maupun teorisasi yang sedang dikembangkan dalam bentuk inovasi sosial. Nah, yang sudah pernah dilakukan dalam inovasi sosial ini bagaimana membangun atau membentuk kelompok kecil, klaster-klaster dalam objek riset atau studinya. Ditambah lagi dengan digitalisasi teknologi informasi. Ini 2 poin yang bisa dilakukan dalam bentuk lintas studi dan inovasi sosial. Yang ketiga, tantangan konstruksi baru yang kita perlu kembangkan adalah kepemimpinan inovatif dan kreatif. Ya, saya membimbing seorang kandidat doktor dalam bidang kajian ini terkait dengan kepemimpinan yang merubah cara berpikir ya, dari sebuah desa atau kampung-kampung dan disebut sebuah kota mati sampai menjadi kota wisata diakui dunia, kota wisata dunia, itu karena 15 tahun kepemimpinannya secara berkesinambungan melakukan inovasi dan kreativitas. Nah, inilah yang kemudian bisa dihasilkan atau dibangunnya konstruksi model baru. Apa yang dilakukan konstruksi model baru, saya coba rumuskan, yaitu mengkaji makna, metode, dan solusi. Ya. Kita melakukan juga kebijakan strategisnya dari yang kurang atau lemah berfungsinya sistem hubungan tata kelola global dan lokal dalam berbagai usaha pembangunan. Inilah
tantangan konstruksi baru yang menjadi harus kita pikirkan. Ini ada sedikit pengalaman. Saya menulis. Ya, sudah lewat waktunya belum? Belum, silakan Bro. Ya, saya sambung sedikit lagi. Saya pernah menulis sebuah buku yang juga artikel chapter in book dalam buku Sociology and Welfare Development yang sudah hampir 8 tahun terbit. Buku ini memuat satu gambar evaluation strategic model. Ya, evaluation strategic model ini yang pertama basisnya adalah nilai-nilai filosofi dan hukum. Ya. Basic source-nya adalah values, philosophy, and law. Kemudian pendekatan itu saya sebut dengan teknokratik dan interpretatif. Teknokratik ini bisa diartikan juga pakai konsep-konsep dan teori-teori yang secara statistik biasanya. Ya, kemudian interpretatif lebih kepada pemaknaan baru. Nah, tetapi yang lebih penting adalah evaluation kita based on social realities. Saya selalu menggunakan istilah based on social realities untuk kita mengkaji satu kata kunci yang disebut dengan strategic evaluation. Nah, evaluation strategic, disinilah pentingnya profesional bekerja bersandar kepada produk atau capaian dalam evaluation strategic. Nah, buku ini sudah lama terbit, Sociology and Welfare Development nama bukunya. Ya. Nah, saya lanjutkan bagian terakhir. Apa yang perlu kita lakukan dalam pembangunan desa ini? Integrasi dimensi pembangunan desa. Ya, dari integrasi ini baik dalam birokrasinya, kemiskinannya, kapitalismenya, ini yang menjadi masalah. Ya. Kemudian dari segi waktu dan status, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan penguatan pada metodologi. Metodologi dalam kajian-kajian sosial terutama, yang pertama menggunakan general analytical tools. Jadi alat-alat analitik kita yang umum kita gunakan, kita pilih, kita seleksi, kemudian mensintesakan pendekatan teoritisnya. Ini dengan asumsi dari sintesa pendekatan teoritis diharapkan bisa membangun teori-teori baru. New theoretical construct. Baik. Penguatan metodologi yang lanjut adalah memfasilitasi dialog dan diskusi para teoris iptek yang berbeda. Nah, kita perlu tadi sudah kalau kita lakukan trajectory studies atau studi lintas itu, di sini pentingnya fasilitasi dialog dan diskusi para teoris iptek yang berbeda. Lanjut, memperluas pembicaraan tentang isu-isu konseptual. Isu-isu konseptual ini ada dua dimensi. Isu-isu konsep secara filosofis sekaligus juga teoritis. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan konstruksi teori-teori baru bisa terbangun di sini. Yang selanjutnya menganalisis pemikiran teori dan metodologi terkini. Ini adalah terkait dengan hubungan atau kait antara teori dan metodologi terkini. Ya, sehingga kita juga mampu mendiagnosis kondisi sosial kontemporer. Jadi contemporary studies-nya, kondisionalnya harus didiagnosis. Inilah persoalan-persoalan yang sangat penting terutama ini dalam konteks saintisasi dan generalisasi melalui penguatan metodologi. Bagian terakhir, ini sebagai penutup saja, kita melihat solusi masa depan. Kita perlu formula pembangunan desa. Formulanya ada yang disebut sebagai upaya aktor, ada 4 poin juga, integrasi kelembagaannya, pengembangan strategi kolaborasi, memperkuat kolaborasi lintas ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang integrasi kelembagaan, kita fokus kepada subjek. Ya, subjeknya kita apa, lembaga pelaksananya ini aktornya siapa, diintegrasikannya bagaimana, dan pengembangan strategi kolaborasinya juga harus ditentukan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi lintas ilmu. Di sini peran dunia akademik. Akademik harus mampu juga bisa menerima kolaborasi baru, new collaboration. Kemudian meningkatkan sinergitas, kolaborasi, adaptasi, dan kemampuan antar agen. Ini pada dimensi upaya aktor yang perlu kita pahami.
Ya. Banyak kajian-kajian doktor yang kebetulan saya menjadi penguji ya, calon doktor yang representasi guru besar mencari pada kolaborasi dan adaptasi dan kemampuan antar agen ini sehingga meningkat sinergitas baru. Nah, pada bagian lanjut adalah kita memerlukan ya, best practice-nya pada level badan nasional sebagai pusat pelaksana. Ini untuk realisasi pada tingkat operasi pembangunan desanya. Tapi kalau best practice-nya ini pada tingkat internasional atau antar negara atau wilayah misalnya Asia Tenggara dan sebagainya, kita memerlukan satu bentuk best practice yang terbaru berdasarkan ukuran-ukuran atau indikator-indikator baru sesuai dengan kondisi wilayah. Yang tujuan akhirnya adalah membangun desa ideal. Saya kira poin-poin penting yang sudah bisa saya sampaikan hanya ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fadil sudah menyampaikan Bapak Ibu, ternyata ada beberapa jenis wajah desa yang sudah dibuka oleh Prof. Fadil. Juga ada beberapa syarat bagaimana desa itu bisa menjadi pembangunan lebih baik, ada tantangan sampai solusi-solusi yang ditawarkan. Ternyata sudah ada kajiannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya berikan layar dan waktu kepada Profesor Yusman Iskandar untuk narasumber kedua. Silakan Prof. Saya bantu untuk share screen-nya. Izin Prof. Fadil untuk close dulu share screen-nya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejawat saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat jumpa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu jalan ibadah dan amal soleh yang diberkahi oleh Allah, yaitu membahas, mengkaji, dan menimba ilmu pengetahuan. Tadi Prof. Fadil, Guru Besar Unpad telah menyampaikan paparannya tentang wajah desa. Saya akan mencoba menjelaskan ini secara lebih mudah mungkin ya, dan mungkin lebih bersifat membuka pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan kita tentang apa yang kita miliki sekarang ini di desa dan tempat kita lahir, tempat kita berkembang, akar budaya kita, dan di sana sebagian kita mengabdi untuk memajukan masyarakat desa. Nah, ya ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Bagian pertama kita bicara dulu tentang masyarakat desa. Yang kedua kita perlu dibicarakan intervensi pembangunan ya. Yang ketiga yaitu berbagai dampak ya yang berkaitan dengan otonomi dan struktur sosial masyarakat. Nah, kita sudah terbiasa ya mendapatkan gambaran tentang masyarakat desa itu ya sebagai sekelompok orang ya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling mengalami ketergantungan. Memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggotanya, kemudian memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, dan mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur. Itu pemahaman-pemahaman kita secara umum beberapa puluh tahun yang lalu. Apa yang dipaparkan oleh Loomis dan Beagle, kemudian juga oleh Horton dan Hahn, demikian juga oleh Skidmore. Apakah masih seperti itu ataukah tidak? Namun tentu ada hal-hal yang tetap dan ada hal-hal yang sudah berubah banyak. Nah, kemudian kita juga dapat melihat bahwa sebagai suatu sistem sosial,
masyarakat desa sebagaimana halnya masyarakat dimanapun memiliki tujuan-tujuan bersama yang akan dicapai, ya, tujuan-tujuan bersama yang akan dicapai, yang kalau kita sederhanakan ya yaitu kesejahteraan bersama. Kemudian tentu ada sasaran-sasaran yang akan dituju oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan tadi, dan kehidupan mereka diatur oleh kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang bersumber dari ajaran agama maupun dari adat istiadat yang mengatur pola-pola perilaku. Kemudian ada unsur lainnya yaitu masyarakat desa, itu susunannya di antara anggota-anggotanya mereka berada pada berbagai status dan peranan. Ya, peranan status ya, artinya mereka memiliki peranan-peranan, kewajiban-kewajiban untuk mewujudkan tanggung jawab mereka sesuai dengan status mereka sebagai petani atau sebagai tokoh wanita atau sebagai pedagang dan semacamnya. Kemudian yang berikutnya adalah peringkat sosial. Artinya suka dan tidak suka kita seringkali mengkategorikan ada masyarakat desa yang maju, ada masyarakat desa yang pertengahan, ada masyarakat desa yang kurang maju, dan ada masyarakat desa yang terbelakang. Nah, peringkat sosial ini umumnya diberikan oleh masyarakat luar terhadap masyarakat desa tertentu. Kemudian juga masyarakat desa mempunyai kekuasaan, ya. Kekuasaan ini ditampilkan dengan adanya pemerintahan, ya, dengan adanya pola-pola kepemimpinan dan adanya struktur yang mengatur jaringan kekuasaan di antara mereka. Nah, tentu masyarakat desa juga memiliki sanksi, memiliki hukuman, memiliki tindakan-tindakan yang akan memberikan bentuk hukuman kepada warganya yang melakukan penyimpangan dari tatanan agama, sosial, moral. Yang berikutnya yaitu unsur kedekatan hubungan sosial dan masyarakat desa juga memiliki batas wilayah. Secara umum kedekatan hubungan sosial itu karena ada pertalian hubungan darah di antara mereka, dan bahkan banyak desa tertentu yang 70% mereka itu memiliki hubungan darah yang sangat dekat sekali, dan juga batas-batas wilayah yang membedakan mereka dengan yang lain. Kalau kita lihat di Papua, di NTT, maka masyarakat desa ini seperti kerajaan-kerajaan kecil, ya. Masyarakat desa juga memiliki pola-pola tata ruang umum. Ya, pola-pola tata ruang umum ini kalau kita pahami ya ada tata ruang untuk pemukiman, ya, ada tata ruang untuk pertanian yang paling luas, ya. Kemudian ada tata ruang untuk mungkin pengembalaan hewan ternak, ada tata ruang untuk pemakaman, ya, dan tata ruang untuk perkebunan dan lain semacamnya. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya itu teratur. Dan yang lainnya adalah masyarakat desa memiliki pusat-pusat pelayanan masyarakat walaupun yang sangat terbatas. Ada sekolah dasar, ya, ada sekolah agama, ada balai pengobatan, atau ada pusat-pusat penyuluhan pertanian dan lain semacamnya. Nah, pusat pelayanan masyarakat yang terbatas itu hampir ada, dan ini di seluruh masyarakat di banyak negara hampir di dunia ini. Apa yang digambarkan tadi juga diperkuat dari penelitian Loomis dan Eagle. Nah, pada umumnya masyarakat desa di dunia ini hidup dalam 4 kondisi. Ini kapan rencana? Kondisi pertama adalah kondisi isolasi, yaitu mengalami isolasi, ya, karena faktor-faktor, ya, geografis, ya, faktor-faktor agama, faktor-faktor budaya. Ya, isolasi ini menyebabkan hubungan-hubungan sosial di antara masyarakat satu sama lain di beberapa tempat di dunia ini
masih belum bagus yang ditandai dengan berbagai macam bentuk-bentuk prasangka sosial, ya, bentuk-bentuk konflik-konflik dan lain sebagainya. Kemudian juga bagian besar masyarakat di dunia ini, masyarakat desa itu homogenitas, memiliki homogenitas, kesamaan-kesamaan ya dalam garis keturunan, ras, etnik, ya, kesamaan-kesamaan dalam pemahaman ajaran agama, ya, mungkin ada kesamaan-kesamaan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Pada umumnya mereka hidup dari pertanian, ya, pertanian tanaman pangan, pertanian perkebunan, pertanian kelautan, ya, pertanian peternakan, pertanian mengolah hasil-hasil hutan dan semacam. Nah, yang ketiga, ya, itu yang keempat, itu pada umumnya ya masyarakat pedesaan masih memiliki atau berada dalam kondisi ekonomi subsistensi, ekonomi yang penuh dengan angka kemiskinan, artinya ekonomi yang belum membuat mereka itu menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena itu dalam masyarakat desa sering kita lihat ada etika subsistensi, ya, yang mereka masih bangun hingga hari ini. Nah, itulah gambaran kita tentang masyarakat desa beberapa puluh tahun yang lalu, dan sampai hari ini sebagian, ya, ciri-ciri, pola-pola dan unsur-unsur yang dipaparkan tadi, sebagian besar masih ada, dan sebagian lain sudah berubah atau menjadi memudar atau hilang. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, apa kaitan, ya, desa ini dengan pembangunan? Terus kalian, untuk menjawab hal itu, saya ingin menjelaskan dulu bahwa intervensi kebijakan pembangunan ini bukanlah bersifat gagasan atau tindakan-tindakan satu negara. Namun ini merupakan hal yang bersifat global, ya. Diawali pertama usai Perang Dunia Kedua, kemudian negara-negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua sepakat membentuk badan yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, untuk menghimpun kerjasama dan hidup saling penuh kedamaian, ya, penuh kebahagiaan antar bangsa satu sama lain. Nah, kemudian PBB itu, ya, memahami betul, ya, dampak dari Perang Dunia Kedua yang sangat buruk sekali, bahkan akibat Perang Dunia Kedua yang meninggal saja sekitar 50 juta penduduk, termasuk yang paling banyak itu orang Yahudi di Eropa dan masyarakat yang ada di Eropa dan di Asia. Nah, belum lagi kerusakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang sangat besar. Nah, karena itu untuk mengembangkan, ya, program-program yang sudah digagas oleh Amerika Serikat, rencana Marshall, kemudian PBB membentuk UNDP, ya, Badan PBB khusus untuk program-program pembangunan. Ya. Nah, UNDP ini membuat kebijakan, ya, bahwa semua negara anggota PBB itu harus melakukan upaya pembangunan, ya, untuk mengatasi berbagai dampak akibat dari Perang Dunia Kedua, mengatasi berbagai masalah keterbelakangan, dan mengatasi berbagai masalah kemiskinan. Nah, karena itu mereka menetapkan agar setiap negara anggota PBB membuat satu badan perencanaan nasional untuk merencanakan semua pembangunan itu. Nah, pembangunan tidak lain adalah perubahan sosial yang diarahkan dan direncanakan untuk mengubah satu situasi kondisi yang buruk menjadi situasi dan kondisi yang lebih baik dan lebih memuaskan. Nah, Indonesia sebagai anggota PBB, ya, pada akhir tahun 1950-an atau awal tahun 60-an, kemudian membentuk, ya, Badan Perancang Pembangunan Nasional. Dulu namanya Depernas, Dewan Perancang Pembangunan Nasional. Kemudian sekarang kita tahu namanya kita diubah
namanya hingga sekarang kita ketahui yaitu Bappenas. Jadi membentuk satu badan perencanaan pembangunan nasional yang ada di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten kota. Nah, dengan badan perencanaan pembangunan ini adalah menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Karena itu terjadilah kebijakan sentralisasi pembangunan yang menyeluruh dan terpola di wilayah NKRI. Nah, inilah awal dari intervensi itu. Nah, yang kedua yaitu pada sekitar tahun 1960-an, pemerintah Indonesia kemudian dengan tujuan untuk memperbesar jumlah produksi bahan makanan, padi, ya beras, dan untuk mengatasi berbagai masalah pengangguran dan kemiskinan, kemudian membuat program padi sentra. Padi sentra itu yaitu modernisasi pertanian yang unsur-unsur dasarnya yaitu kita tahu ya, yaitu penggunaan benih unggul, pupuk, ya, pestisida dan lain semacamnya. Dan kemudian padi sentra ini berlanjut terus ya sampai dengan masa Orde Baru, kemudian ganti namanya menjadi Dimas, ya, Dimas Pertanian, Bimbingan Masal Pertanian. Nah, di situ diberikan berbagai subsidi kepada para petani untuk menggenjot produksi pertanian dan bahan makanan. Dan selanjutnya pemerintah mengembangkan program bantuan subsidi desa. Setiap desa diberikan bantuan anggaran dari pusat yang makin ke sini jumlahnya makin besar. Kemudian dari situ pula akhirnya hampir semua kementerian negara pada pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan pembangunan desa. Nah, oleh karena itu pembangunan desa ya menjadi sangat meriah dan berlangsung sangat berlangsung secara berkala dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kemudian pada sekitar tahun 2010, kemudian pemerintah bersama DPR membuat undang-undang desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Kementerian Desa. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan intervensi pembangunan. Nah, desa yang tadinya asli, yang sebagaimana dipaparkan pada awalnya oleh Prof. Fadil, kemudian berubah menjadi desa-desa yang kita pahami ya dalam banyak hal tidak selalu mencerminkan batasan-batasan desa-desa yang kita harapkan di masa lalu. Nah, secara umum teman-teman sekalian, ya dampak intervensi pembangunan tersebut dapat kita lihat dari berbagai aspek. Ya, saya hanya ingin menyoroti dari aspek otonomi desa dan struktur sosial, proses dan struktur sosial masyarakat desa. Pertama, ya dampak pertama kita suka dan tidak suka. Nah, sebelum ini saya ingin menggambarkan begini sama teman-teman bahwa saya sekitar 7 atau 8 tahun bertugas di desa. Ya, kemudian saya juga mempunyai banyak mahasiswa yang menjadi kepala desa hingga saat sekarang, dan saya mendapatkan fakta-fakta, informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman. Karena itu saya berani menyampaikan pokok-pokok hal tersebut ya sebagai berikut. Yang pertama, suka dan tidak suka terjadi memudarnya nilai-nilai dan norma-norma kebersamaan kolektivitas kita. Masyarakat dalam hal apa? Yaitu dalam masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, dalam mengatasi masalah sosial mereka dan mewujudkan kepentingan bersama di masyarakat. Nah, hal ini ditandai dengan hilangnya antara lain lumbung desa. Lumbung desa itu di masa lalu sampai dengan akhir tahun 70-an itu masih ada, kemudian hilang lenyap hingga sekarang.
fungsi lumbung desa ini adalah sebagai lembaga jaminan sosial masyarakat yang berfungsi sebagai sistem tolong-menolong dalam biaya produksi pertanian, kemudian membantu keluarga miskin, ya, melakukan ya pengobatan atau penyantunan terhadap penduduk yang sakit, dan berbagai upaya kemanusiaan lain, termasuk membangun rumah penduduk yang hampir rubuh, ya, membantu janda-janda miskin dan semacamnya. Nah, dengan hilangnya lumbung desa, ya, digantikan dengan lembaga-lembaga modern, ya, seperti KUD dan lain semacamnya, maka lumbung itu bukan benda fisik. Lumbung itu adalah satu nilai, satu tatanan, ya, satu kearifan yang mereka miliki sekarang menjadi hilang, tidak ada lagi. Oleh karena itu, apa yang menyatukan mereka untuk menangani masalah mereka itu menjadi hampir hilang. Demikian pula, ya, etika subsistensi juga telah memudar. Etika subsistensi itu intisarinya 3 hal. Ya, pertama, semua anggota keluarga itu wajib mencari nafkah dalam keadaan mereka, dalam kondisi ekonomi mereka yang sangat buruk. Yang kedua, mereka mengencangkan ikat pinggang pada makanan mereka, artinya mengubah kembali pola makan mereka. Dan yang ketiga, saling berbagi barang-barang makanan dalam ukuran kecil. Nah, memudarnya etika subsistensi ini, ya, telah meningkatkan, ya. Jadi lumbung desa yang hilang dan etika subsistensi yang memudar tadi telah meningkatkan jumlah penduduk desa yang miskin, ya, dan tergantungan yang tinggi akan bantuan sosial dari pemerintah. Dulu masyarakat tani itu ada masyarakat tani yang kaya, yang mampu, ya, dan ada masyarakat tani yang bekerja sebagai buruh. Nah, dalam tatanan itu, masyarakat tani yang mampu, dia melindungi buruhnya, ya, bukan hanya sekedar buruh bekerja mendapatkan upah, tapi juga membantu mereka membuatkan rumah bagi buruh-buruhnya dan memberikan bantuan jaminan sosial secara tertentu. Nah, pada sistem ekonomi yang sudah berubah itu, dengan hilangnya lumbung padi dan lumbung etika subsistensi, maka ekonomi pertanian itu bersifat komersial. Nah, sehingga jumlah penduduk miskin itu makin meningkat karena para petani kaya tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadap penduduk miskin. Oleh karena itu, angka kemiskinan makin meningkat dan ketergantungan akan bantuan sosial pemerintah makin kuat. Yang kedua, yaitu hilangnya tatanan hukum adat dan desa, dan digantikan dengan tatanan sistem hukum nasional yang pada sekitar tahun 62-an atau 63. Jadi semua hukum adat itu dihapus oleh pemerintah dan dibuat kodifikasi hukum nasional, ya. Nah, karena itu dampaknya antara lain penanganan pelanggaran hukum dan adat istiadat, ya, hampir semua dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan peradilan yang formal, polisian, kejaksaan, pengadilan. Masyarakat hampir tidak berperan lagi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi di antara mereka, baik soal yang berkaitan dengan tanah, yang berkaitan dengan konflik-konflik sosial lainnya. Nah, akibatnya ya kita lihat, ya, masyarakat bersikap, ya, pasif, ya, terhadap hal-hal semacam itu. Nah, di masa lalu tidak terjadi seperti itu. Artinya semua persoalan, ya, hukum, ya, itu diselesaikan oleh masyarakat adat dan oleh masyarakat itu secara bersama dan tidak sampai kepada proses penegakan hukum dan pengadilan. Nah, yang ketiga,
yaitu wilayah desa. Itu makin sempit. Satu desa dulu, ya penduduknya boleh jadi sampai 10.000, ada yang 15.000. Dan luasnya mungkin lebih dari 10 km persegi. Sekarang desa-desa itu hampir rata-rata penduduknya hanya 3.000 orang. Dan luas desanya sangat terbatas sekali. Ya mungkin satu desa hanya memiliki 5 kampung saja atau 5 RW saja. Nah, karena kecilnya desa itu dan wilayah desa itu lahan yang dimiliki sangat terbatas. Kemudian juga mereka dulu memiliki tanah kekayaan desa yang kita sebut tanah titisarah dan tanah-tanah kekayaan desa lainnya. Sebagian besar sekarang ini desa-desa tidak memiliki aset kekayaan desa. Kalau itu ada itu hanya sedikit. Mungkin yang masih ada itu adalah di Indramayu, di Cirebon mungkin ya. Oleh sebab itu terjadilah kesulitan ya masyarakat desa dalam menyediakan fasilitas umum dan sosial. Mencari lapangan bola di desa itu sulit. Mencari lapangan voli juga sulit. Apalagi mencari lahan untuk berbagai fasilitas lain yang memerlukan lahan yang lebih luas. Nah, terus sekalian yang saya hormati, sedikit lagi saya akan sampaikan yaitu nomor 4, otonomi desa yang berkaitan dampaknya ini yang keempat yaitu otonomi desa yang berkaitan dengan mengurus rumah tangga sendiri. Ya, desa itu punya kewajiban yaitu melaksanakan mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri. Ya, dari hal yang paling kecil mengelola keamanan, mengelola tanah bersama, ya membicarakan persoalan-persoalan adat dan membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka. Nampaknya peran itu sudah memudar ya. Nah, nampaknya suka dan tidak suka peran pemerintah desa ya merupakan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi perpanjangan tangan dari pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Ini menggambarkan telah terjadi ya penyeragaman fungsi, struktur dan tatanan pemerintahan desa di Indonesia. Walaupun boleh jadi proses dan struktur sosial masyarakat dan sumber daya masyarakat itu berbeda-beda. Nah, penyeragaman ini boleh jadi sebagai satu kebijakan sentralisasi untuk memudahkan ya membina atau mengelola masyarakat desa. Tapi juga hal buruknya yaitu kita menghilangkan kekayaan modal sosial masyarakat desa itu sendiri. Kondisi inilah yang menjadi akar memudarnya kemampuan dan tanggung jawab pemerintah desa mengurus rumah tangga desa mereka sendiri dan mewujudkan berbagai kepentingan bersama masyarakat. Apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat desa, pemerintah desa, uang apapun, bantuan desa atau apapun namanya, itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat peruntukannya. Jadi artinya bantuan tersebut bukan dalam bentuk blok grant, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa untuk melakukan hal ini tidak bisa dilakukan karena pemerintah sudah menentukan pagu itu anggarannya itu diperuntukkan hanya untuk ini ya. Termasuk yang terakhir kemarin adalah digunakan walaupun sudah ada program PKH, program yang lain misalnya digunakan juga untuk membiayai kemiskinan ekstrim. Nah, kita nggak tahu bagaimana jadi seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 5, terakhir ini dampak lainnya ya dalam proses dan struktur sosial masyarakat desa. Antara lain pertama yaitu menguatnya ya individualisme dan menipisnya kesadaran tanggung jawab dan partisipasi sosial masyarakat yang bersifat kolektivitas dalam beragam kehidupan masyarakat. Ini untuk menggambarkan bahwa karena apapun kepentingan masyarakat desa sebagian besar diatur oleh pemerintah. Jadi maka perbaikan jalan, pembuatan jalan desa, pembuatan sumur, pembuatan
apapun itu sudah dibiayai oleh dana desa, maka masyarakat ya berpikir ya buat apa lagi kita terlibat di dalamnya. Dan ini buruk dalam jangka panjang kan akan mematikan ya kesadaran dan tanggung jawab sosial bersama. Misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Emil Durkheim tentang integrasi sosial ya. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan sosial yang berakar dari akhlak ya, mengakar pada masyarakat, memiliki keteladanan dan memiliki karisma, telah pula memudar. Nah, pola-pola kepemimpinan yang muncul itu lebih berorientasi pada tugas, Karena itu kita lihat kepemimpinan ini polanya mengarah kepada gaya-gaya yang bersifat pragmatis. Nah, padahal kita mengetahui kepemimpinan masyarakat itu adalah kepemimpinan sosial yang di dalamnya ya mereka membawa penjaga nilai-nilai moral ya, mereka sebagai penjaga kemanusiaan warga masyarakatnya ya, dan mereka sebagai penjaga masyarakat dari berbagai keburukan, maka hal-hal semacam itu tergantikan dengan pola-pola kepemimpinan semacam demikian. Saya tidak bicara pemimpin, tapi bicara pola kepemimpinan. Nah, yang berikutnya yaitu perwujudan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai sistem akidah, syariah, dan akhlak juga hanya nampak di permukaan saja dan kurang menjadi perekat kesadaran, tanggung jawab, dan integrasi sosial. Saya ingin mengatakan begini, amal soleh yang bersifat sosial bagi kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, mengatasi air bersih, ya, memperbaiki rumah-rumah masyarakat, yang mengatur pusat-pusat kegiatan remaja, anak, ya, kemudian pada umum sosial itu tidak lagi terbangun kuat. Nah, hampir semuanya menunggu bantuan dari pemerintah. Dan karena itu saya khawatir ya itu pengamalan-pengamalan ajaran agama dalam bentuk tanggung jawab kepada umat itu sedikit demi sedikit akan memudar. Nah, saudara sekalian, itu saya kira hal-hal yang bisa saya sampaikan. Tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengatasi berbagai masalah-masalah tersebut. Nah, nanti akan kita bicarakan di dalam diskusi ini. Saya minta kepada Bang Uhum dan teman-teman dapat memberikan pemikiran-pemikiran semacam demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Usman sudah memperkuat tentang konsep-konsep yang sudah disampaikan tentang masyarakat desa, dan hal lainnya. Dan ternyata ini akan nyambung dengan pembahasan dilempar juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir. Tapi sebelum kepada Bapak Ibu yang hadir peserta, saya beri waktu dulu untuk pembahasan khusus kepada Pak Uhum. Pak Uhum, apa sudah siap standby Pak Uhum? Ya, siap. Baik Pak Uhum, waktu 10 menit maksimal, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Pak Uhum untuk pembahasan khusus. Ya Pak, karena waktu singkat saya juga sampaikan secara singkat kalau bisa 10 menit. Baiklah Ibu Bapak sekalian saya hormati, selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini memang satu materi yang luas sekali dan rumit. Ada khusus rural sociology. Di dalam pekerjaan sosial juga walaupun belum begitu berkembang, ada rural social work namanya. Ada beberapa literatur yang relatif terbatas, tapi saya belum punya literaturnya, hanya saya ambil cuplikan-cuplikan dari berbagai literatur lainnya. Nah baiklah, saya akan mulai dengan sesuai dengan judul ini, dampak ya. Dampak wajah masyarakat desa, terutama dilihat dari sudut dampak. Dampak itu tentu ya ada yang bersifat positif, ada yang bersifat tantangan lah, sesuatu hal yang kurang baik.
Kalau yang positif kita pertahankan, kita pelihara yang baiknya. Kalau perlu kita tingkatkan, yang kurang, yang merupakan tantangan, kita perbaiki. Nah sekarang ini mungkin saya melihat dari beberapa sudut, terutama dari sudut pekerjaan sosial. Saya menggunakan beberapa literatur pekerjaan sosial, Sociology and Social Work, ada social theory, social change and social work, dan juga ada encyclopedia social work. Jadi memang titik berat saya pada pekerjaan sosial, tapi saya juga melihat dari sudut sosiologinya. Nah begini, di dalam literatur sosiologi social work dijelaskan bahwa akar dari dampak pembangunan kita tahu yang sudah digambarkan oleh tadi dengan sangat baik, dengan sangat lengkap oleh Profesor Fadil dengan Profesor Jusman, bahwa dampaknya terutama pada modernitas ini, pada kemajuan-kemajuan yang diharapkan, perubahan-perubahan yang direncanakan ke arah positif, yang dari sudut filosofi dan kerangka konseptual yang lengkap sudah dipaparkan oleh Pak Fadil yang cenderung filosofis dan cenderung gambaran wajah di berbagai negara maupun Indonesia. Nah, saya melihat bagaimana dari sudut sedikit filosofis. Dampak modernitas terhadap berbagai masyarakat di berbagai negara, ini dalam literatur sosiologi dikatakan, itu berakar dari adanya efek ekses yang berlebihan berkaitan dengan kebebasan, freedom dan otonomi. Nah, jadi memang modernitas itu mengakibatkan orang merasa bebas gitu, merasa bebas dalam berbagai segi kehidupan, dan juga merasa otonom, bisa menentukan diri sendiri, bisa katakanlah dalam arti yang cukup netral, sesuai dengan kemauannya gitu. Dengan adanya kondisi freedom, kebebasan, dan otonomi, kewenangan untuk memutuskan sendiri, maka itu muncullah berbagai upaya karena dilihat bahwa ini bisa menimbulkan ancaman. Kalau kebebasan atau freedom dan otonomi itu dibiarkan. Jadi mulailah dilakukan pengetatan-pengetatan, yaitu yang disebut dengan disiplin dan regulasi sosial. Jadi akibat lebih lanjut dari euforia itu ya, kebebasan dan otonomi, muncullah disiplin dan regulasi. Nah, disiplin dan regulasi ini kita melihat kenyataannya baik pada tingkat nasional maupun di Indonesia sekarang mulai banyak sekali terjadi hal-hal yang terkait dengan dua pandangan tadi, kebebasan, otonomi, dan disiplin dan regulasi. Dan sekarang masyarakat beranggapan bahwa kita bebas nih. Kita bebas kok, kita diatur-atur. Kok kita harus begini, harus begini. Nah, kita gambarkan secara sederhana saja yang sudah digambarkan oleh Pak Jusman setelah paling banyak dan juga oleh Pak Fadil, bahwa ciri-ciri masyarakat desa yang seperti dulu, yang ada kesamaan tempat tinggal, kesamaan minat, relasi yang dekat dan sebagainya, sekarang sudah menjadi berkembang. Berkembangnya bahkan pada tingkat tertentu, ada yang mengatakan masih cukup normal, ada yang mengatakan sudah kebablasan katanya. Memang saya sudah lupa, di Jepang dan di berbagai negara lain, bahkan di Malaysia, itu Pak Fadil lebih tahu itu, di Jepang itu cukup lama, sampai 25 tahun diperlukan untuk diberikan otonomi gitu. Juga di Malaysia berapa tahun itu, 4 atau 6 tahun diberikan otonomi dalam arti yang seperti undang-undang, sebebas-bebasnya. Kalau otonomi kita dilakukan pada tahun 1999, itu pertama kali undang-undang otonomi daerah itu 1999 dikembangkan lebih lanjut. Begitu undang-undang itu diterbitkan, langsung dengan pelaksanaannya, itu otonomi di tingkat kota dan kabupaten. Provinsi hanya sebagai pengawas, pusat hanya pengatur saja itu. Nah, ternyata kelihatannya yang diperkirakan oleh pakar-pakar internasional bahwa kebebasan dan otonomi
itu bisa menimbulkan, bisa memungkinkan munculnya anarki dan chaos itu. Jadi keributan, perkelahian dan sebagainya. Itu anarki dan chaos, tidak ada aturan dan keributan-keributan di masyarakat. Nah, karena itulah sekarang ini dibuat lagi pengaturan-pengaturan yang ketat, dibuat lagi disiplin-disiplin pada berbagai tingkatan, terutama kita tahu katanya hukum itu di atas itu lebih longgar, ke bawah lebih kuat. Jadi di masyarakat pada tingkat desa pengaturannya lebih kuat, tuh. Disiplinnya lebih kuat. Jadi muncullah pergerakan-pergerakan yang arahnya tidak jelas dari masyarakat desa. Yang seperti sudah digambarkan oleh Pak Jusman secara sangat rinci itu. Bagaimana ciri-ciri masyarakat desa di Indonesia pada saat ini. Nah, saya juga punya pengalaman juga praktis. Setelah tamat sarjana muda, saya 1 tahun dengan Konrad Adenauer Stiftung di desa itu di Jawa Barat, 1 tahun penuh itu saya di desa. Tinggalnya di rumah kepala desa, tapi ya, tidak tergoda dengan gadis desa ini ya. Hanya memang tinggal di desa 1 tahun. Dan kemudian juga dari pada waktu saya masih aktif, saya melakukan kunjungan ke berbagai wilayah dalam posisi otonomi daerah. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan wajah desa yang dulunya adem tentram, sekarang itu bergemuruh, terutama menjelang pilkada, pilkada atau pemilu, itu luar biasa ramainya. Nah, ini saya ingin gambarkan kenyataan juga, ini begini, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya pada waktu masih aktif, biasanya dinas sosial itu kurang diperhatikan sepanjang tahun, mungkin 4-5 tahun. Tapi pada waktu pilkada atau pemilu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tahu nggak Pak? Dinas-dinas sosial itu lakunya luar biasa itu, jadi laku sekali. Ketua tim sukses gubernur, enggak orang kedua, orang nomor satunya dinas sosial, kepala dinas sosial, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, paling sedikit dia wakil ketua tim sukses. Dan juga gubernur langsung telepon kepala dinas sosial, partai juga kita partai menelepon. Kalau gubernur itu kabupaten itu, maksudnya saking perhatiannya terhadap dinas sosial, jadi bilang begini, Pak, apa yang bisa saya lakukan? Ada nggak saya memberi sambutan segala macam? Maksudnya mereka juga menyadari bahwa sebenarnya kekuatan itu ada di masyarakat gitu. Tapi sayangnya seharusnya continue itu. Dan mudah-mudahan ke depan itu yang diharapkan Pak Jusman dengan Pak Fadil itu bisa menjadi kenyataan. Maksudnya mereka sadar bahwa desa itu merupakan fondasi itu kemajuan bangsa. Sudah banyak dilakukan oleh negara kita, tapi beberapa hal memerlukan perbaikan. Ini. Nah, kemudian beberapa hal lagi menarik lainnya, saya secara itu saja tertulisnya mungkin nanti saya sampaikan kepada ini cukup panjang kalau diuraikan rinci. Saya setuju dengan penjelasan Pak Fadil tentang desa-desa di negara maju itu. Dengan maju itu di dalam buku Rural Social Work, saya juga pernah berkunjung ke Eropa. Itu di sana umumnya satu jenis gitu ya Pak Fadil itu. Jadi pertanian apa, perkebunan apa, industri apa, di berbagai negara, saya lupa kalau nggak salah atas siapa yang memulai, kalau nggak salah Muang Thai itu yang memulai itu ya. One village, one product. Jadi satu desa, satu produk. Itu dikembangkan. Tapi kelihatannya sudah mulai sayup-sayup itu. Itu di Muang Thai kalau nggak salah itu maju itu. One product, one village, one product. Jadi memang betul. Memang ada ciri-ciri masyarakat desa di negara maju, ciri-ciri masyarakat kota dan masyarakat desa dan masyarakat kota di negara maju, di desa itu ciri-cirinya one product, one village, one product, satu desa, satu produk. Nah, kita nggak tahu bagaimana kita bisa nggak mengembangkan ke arah itu, satu desa, satu produk. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam rural social work juga ditekankan bahwa dalam kenyataannya di masyarakat desa secara internasional juga di Indonesia, ternyata ini memang perlu, saya mungkin yang paling tahu atau Pak Jusman atau Pak Fadil, mana yang lebih
banyak tingkat kemiskinannya? Apakah tingkat kota atau di desa? Ada yang mengatakan di kota lebih banyak kemiskinannya. Ada yang mengatakan di desa. Tapi di desa kalau saya juga banyak melakukan kunjungan ke berbagai provinsi sampai kabupaten-kabupaten itu, mereka itu miskin itu dari sudut aset itu. Tapi aset yang formal, aset yang dalam bentuk apa ada gambaran begini. Orang kaya desa jangan bandingkan dengan orang kaya kota. Kalau orang kaya desa, yang disebut orang kaya itu hanya terlihat saja. Tapi kalau orang kaya kota, itu dia banyak banyak berbagai jenis uang. Ada tabungan, tabungan D, asuransi, aset ini. Kalau di desa itu terbatas. Tapi juga kadang-kadang saya bingung itu, mereka itu miskin tapi di daerah yang sangat luas. Sangat luas wilayahnya. Nah, jadi ini perlu kita cermati itu, bagaimana sebenarnya dalam penelitian yang diharapkan dilakukan oleh gagasannya Pak Fadil, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri masyarakat desa di Indonesia itu, bagaimana juga tingkat kemiskinannya, apa yang menyebabkan mereka kurang berkembang, dan sebagainya. Nah, untuk lebih menyingkatkan waktu, saya ingin langsung masuk saja kepada bagaimana perspektif pekerjaan sosial terhadap hal ini, terhadap otonomi desa ini. Nah, hal yang paling penting yang dilakukan oleh pendekatan pekerjaan sosial adalah peningkatan kompetensi masyarakat. Dan saya setuju juga dengan penjelasan Pak Fadil dengan dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Jusman, bahwa kepemimpinan, saya juga punya pengalaman, baik pengalaman informatif maupun pengalaman lapangan, banyak desa-desa atau kabupaten dan kota di berbagai provinsi Indonesia yang anggaran APBD-nya kecil, tapi kesejahteraannya bagus. Saya sudah hilang catatan saya waktu saya masih aktif di otonomi daerah. Di Bali itu banyak, di berbagai provinsi juga di Sumatera, Sulawesi Selatan yang paling banyak itu, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, itu banyak yang APBD-nya kecil, tapi kepemimpinannya bagus, seperti kata Pak Jusman dan Pak Fadil, mereka bisa sangat maju itu, sangat maju. Nah, untuk catatan saja Pak ya, mungkin begini. Nah, saya juga pernah berkunjung ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu provinsi yang baik pada tingkat kabupaten maupun kota. Saya melihat pada waktu itu yang paling kaya nomor 1, tingkat 2 itu di Papua, nomor 2 di Sumatera di Dumai, nomor 3 di Bontang itu. Untuk gambaran saja, saya datang ke Sumatera, APBD-nya lebih besar dari Depses pada tahun 2000, sekitar 2010. APBD di ketiga kota kabupaten tadi, APBD di Dumai, APBD di Bontang, APBD di Salupa di kabupaten kota di Papua, itu lebih besar dari anggaran Depses pada tahun 2010. Saya pernah sampaikan dalam pertemuan pada Menteri Sosial Pak Salim Segaf. Pak Salim Segaf berjanji saya akan sampaikan ke Wakil Presiden. Tapi saya keburu pensiun pada itu, tidak tahu lagi perkembangan lebih lanjutnya. Gitu. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa memang penjelasan Pak Fadil dan Pak Jusman itu benar, tergantung kepemimpinannya, maka itu kepemimpinan diperkuat. Nah, sekarang saya sampai kepada perlu adanya peningkatan kompetensi. Kompetensi ini ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pertama, bagaimana kita meningkatkan komitmen masyarakat kepada masyarakatnya. Jadi betul-betul masyarakatnya memiliki kemauan, kesungguhan mewujudkan harapan-harapannya. Kedua, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan minat-minat bersama mereka. Apakah mereka punya minat bersama? Apakah punya nilai-nilai apa yang dianggap baik? Itu diperkuat, nilai dan minat-minat mereka diperkuat. Dan kemudian yang ketiga, ini keterbukaan dalam komunikasi. Ini banyak sekali dikomentari pada berbagai tingkatan Indonesia. Keterbukaan komunikasi itu perlu sekali dikembangkan dalam masyarakat desa terutama, karena desa pada waktu zaman dulu dijelaskan oleh Pak Jusman, mereka guyup, rukun, saling
kenal satu sama lain, tempat tinggal kita hidup, kata Pak ungkapan-ungkapan digambarkan oleh Pak Fadil dengan tadi Pak Agustus Fajar, Pak Jisman, di desa kita tinggal, kita berlari-lari, bernyanyi-nyanyi, damai. Itu juga dalam literatur internasional, Pak Fadil, Pak Jisman disebut seperti itu, sama gitu. Gambaran yang digambarkan oleh Pak Agustus Fajar tadi dengan Pak Jisman itu di desa gimana sih suasana desa itu, di negara-negara maju juga begitu. Jadi penjelasan mereka begitu. Jadi benar sekali. Jadi bahwa ada keterbukaan dalam komunikasi. Nah kemudian partisipasi yang luas dalam pengambilan keputusan. Jadi baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat kelompok dalam dalam banyak pengambilan keputusan, terutama pada tingkat desa, sebanyak mungkin orang terlibat dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang kelima yaitu munculkan perasaan dan bangga pada diri sendiri dan munculkan perasaan bahwa pengembangan diri, pemberdayaan itu sesuatu yang positif. Terima kasih. Selamat siang bagi Ibu Bapak sekalian saya hormati. Ya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Um. Sudah lebih dilengkapi Bapak Ibu dengan beberapa pengalaman dan contoh yang real ada di lapangan. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk peserta yang lain, silahkan yang mau membahas lagi atau berkomentar atau bahkan bertanya, silahkan saja. Ada dari peserta yang lain? Silahkan. Tadi ada sudah raisen tapi keluar lagi, mana ya? Pak, Tadi ada Pak M.H. Rustam tadi. sudah nggak ada kayaknya, sudah keluar ya. Ya. Mungkin buru-buru. Kalau belum ada, saya mau kembalikan dulu deh ke narasumbernya kalau begitu ya. Bapak Ibu kalau belum ada, tapi kalau ada silakan langsung raisen saja. Silakan kembalikan dulu ke narasumber, Pak Prof. Fadil dulu, silakan. Ya, makasih. Memang sebaiknya saya lebih baik menunggu kalau ada yang bersuara dulu supaya interaktif. Ya, betul. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu silakan. Yang mau merespon? Ada Pak siapa ini? Pak Tita Wahyu. Ada atau mau dicoba satu-satu, saya coba panggil ya. Dari Ini atas nama Uun Prinawati. Baik, silahkan. Ya, terima kasih. Silakan, Bun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu ya, wabarakatuh. Ibu Uun ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uun, Pak. Nah, kebetulan tertarik dengan materi dari para narasumber. Latar belakang saya pengelola lembaga NGO yang memang concern di pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, yang akan saya tanyakan tadi ke Pak Dr. Fadil juga Prof. Jusman, sampai sejauh mana terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa hari ini, profesi kita bisa hadir seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat hari ini desa itu menjadi penyaga sekaligus juga pembangunan itu hari ini kan diarahkan ke desa semua, termasuk tingginya nilai anggaran yang dikelola oleh kepala desa itu merupakan juga satu satu fenomena ini terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desa ya. Nah ini hadirnya profesi pekerja sosial mendikapi persoalan di desa itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sudah merespon. Jadi itu yang kita harapkan juga dengan beberapa pembahasan ataupun pengalaman dari Bapak Ibu peserta yang lain. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang peserta lain? Kami persilahkan setelah Bu Un. Mana tadi yang sudah buka mic ya? Pak Arief Ulumuddin, apa mau berkomentar? Pak Asef, Pak Respiana, Pak Ega,
Bu Ena, Pak Ganjar. Oh, ada Pak Ganjar nih. Selamat datang Pak Ganjar. Ada Bu Kunarti, silakan. Pak Kusmayadi, Bu Linda, Lukman, ada ini. Silahkan. Sebentar saya kembalikan dulu ya. Nggak mau ya. Ada lagi? Pak Wahyu, Pak Yayat, atau Pak Tarian? Baik, belum ada. Kembali saya lempar dulu ke narasumber. Silahkan. Bisa Prof. Fadil dulu atau Pak Prof. Jusman, silahkan. Ya, terima kasih. Saya sedikit merespon dari Ibu Uun tadi tentang permasalahan di desa, apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh pekerja sosial. Menarik itu pertanyaannya, luas dan mendalam. Saya menjawab begini, di permasalahan desa kompleks. Berbagai persoalan sering muncul, baik persoalan yang bersifat kelembagaan maupun personal dalam atau anggota-anggota masyarakat. Permasalahan yang jadi perhatian kita, terutama pekerja sosial, adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah, memetakan masalah. Itu yang pertama. Jadi kalau saya merujuk kepada wajah masyarakat desa tadi adalah masyarakat desa yang cantik, yang ideal, dan masyarakat desa yang buruk. Saya lebih condong permasalahan lebih kepada yang buruk. Permasalahan yang buruk, masalah konflik di desa, masalah pertentangan, bahkan menjual perkebunan warga masyarakat desa kepada pihak asing, itu suatu persoalan antar negara. Sehingga banyak jumlah, nggak tahu berapa juta hektar tanah-tanah perkebunan itu pemiliknya sudah berpindah kepada orang asing, terutama Singapura, Malaysia. Nah, ini persoalan yang juga sering atau bahkan pernah kami bahas bersama antar negara. Apakah juga ini menjadi ingin menyentuh masalah kedaulatan bangsa, ya, karena masalah menjual kekayaan tanah itu sama dengan menjual hak rakyat. Nah, ini menjadi persoalan yang lebih besar. Nah, jadi kalau kembali ke bagaimana juga desa itu sebagai penyangga, saya melihatnya desa itu bukan hanya sekedar penyangga, tapi adalah basis hidup rakyat. Kalau kita lihat sejarah perkembangan tanah desa saja, tanah desa itu sejak zaman Belanda itu dihargai sekali. Tetapi kemudian sekarang justru banyak model kapitalisme sampai ke desa. Bahkan juga mohon maaf kalau dikatakan juga bantuan-bantuan pembangunan desa itu yang sekarang mencapai 1 M satu desa, itu nilainya triliunan setahun, maka apa yang bisa terjadi? Korupsi misalnya, itu jadi persoalan. Nah, kalau ini berkaitan atau menyangkut masalah-masalah kejahatan, ya, kriminal dalam penggunaan anggaran desa, itu pertanyaan sederhana saya bisa balik, saya bertanya, apa yang mesti dilakukan oleh pekerja sosial? Melaporkan polisi atau ikut berbagi? Nah, ini sebuah pertanyaan dilematis. Tetapi karena saya nggak pernah terlibat di desa langsung, saya nggak tahu jawabannya. Pasti tahu setiap pekerja sosial di desa. Saya kira itu jawaban dan komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah oke, Bun, ya? Ya, Ya, Hey. Pak. Ya, oke. Baik. Saya lanjut dulu ke Pak Ganjar Kurnia, sudah resen. Silakan Pak Ganjar. Silakan open mic dan kamera. Baik, terima kasih. Saya kameranya lagi nggak ada nih. Oh, siap, Mangga. Pertama, Prof. Fadil tadi ya, mengenai konsep desa cantik, kemudian desa buruk gitu, atau desa ideal. Ini konsep sosiologisnya itu seperti apa? Gitu. Itu kan lebih
Saya nggak tahu tuh dari kita kan juga punya yang disebut klasifikasi desa seperti apa. Nah, ini ada desa cantik, desa buruk, kemudian desa ideal. Kemudian kalau menurut saya untuk membedakan satu yang lain itu adalah pertama dengan menggunakan indikator yang sama yang digunakannya. Nah, ketika indikator yang sama itu digunakan, baik untuk desa cantik, buruk, dan sebagainya, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya mungkin satu dengan yang lain berbeda. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini ada semacam diskusi ini ada semacam asumsi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh negara terhadap desa itu sudah benar gitu. Kalau menurut saya jangan-jangan sebetulnya persoalannya ada di sana. Kita harus melakukan telaah kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara terhadap desa. Nah, ini baik sebetulnya misalnya. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat persoalannya itu, saya melihat jangan-jangan sebetulnya kebijakannya sendiri. Apalagi kalau kita melihat sampai kepada proses operasionalisasinya. Dulu saya seringkali mengemukakan bahwa salah satu persoalan yang ada itu adalah ketika pemerintah antar lembaga melakukan intervensi ke desa dengan metodologi yang berbeda-beda. Jadi ini masalah juga. Jadi metodologinya berbeda-beda, lembaganya berbeda-beda, sehingga nanti datangnya juga berbeda-beda. Walaupun yang besarnya itu adalah 1 miliar misalnya, begitu. Nah, ini nah, tadi di gambarnya itu adalah misalnya Badan Nasional itu berikutnya. Justru kalau menurut saya Badan Nasional Pedesaan ini yang harus merencanakan sebaik-baiknya arah dari kebijakan desa. Walaupun dikatakan bahwa mau diarahkan atau mau didiamkan gitu. Nah, jadi ya saya kira itu. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus tahu dulu prime movernya gitu. Mana yang harus dilihat, apakah di desanya, apakah kepemimpinannya, atau jangan-jangan kebijakannya. Nah, termasuk misalnya kan yang sekarang terjadi juga, saya sering juga menyampaikan bahwa dana 1 miliar itu nggak ada maknanya apa-apa sebetulnya, dibandingkan dengan uang yang keluar dari desa. Jadi kita tidak pernah menghitung, tuh bisa dihitung tuh. Apa yang tidak ada sekarang? Kemandirian ekonomi desa itu kan sebetulnya relatif tidak ada. Orang-orang beli pulsa, listrik bayarnya ke kota, uangnya. Harus punya motor kreditnya juga uangnya nanti balik lagi ke kota. Orang harus beli bensin. Jadi dibandingkan dengan 1 miliar yang diserahkan untuk pembangunan desa, dibandingkan dengan uang yang keluar dari desa itu jauh lebih besar lagi. Kalau menurut saya begitu. Kemudian pergeseran itu memang sudah lama. Ya, kita bisa aja melihat teori-teori yang dasar, terjadinya pergeseran dari Gemeinschaft ke Gesellschaft, terjadinya perubahan dari solidaritas organik, dari solidaritas mekanik ke organik dan sebagainya. Itu kan ukuran-ukuran sosiologis yang bisa kita lihat di dalam melihat pergeseran-pergeseran yang ada. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon ini ada kesempatan untuk bisa berdiskusi. Mangga. Baik, terima kasih Pak Ganjar sudah merespon dan juga memberikan beberapa saran ataupun usulan. Baik, saya kembalikan ke narasumber. Mau Prof. Fadil dulu atau Prof. Yusman, silakan yang mau merespon. Ya, terima kasih. Oke, silakan Pak Prof. Ya, pertama aturan ke Kang Prof. Ganjar ya. Beliau ini mantan rektor UNPAD ya. Luar biasa, betul-betul Kang Prof. Ya, jadi saya sepakat dengan tadi bahwa ada kesalahan dalam kebijakan ya, tentang pemerintahan dan pembangunan desa. Nah, sehingga isi dan implementasi kebijakan yang tidak tepat ini menyebabkan banyak hal. Yang pertama yaitu otonomi desa itu tidak berjalan atau bahkan desa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu angka ketergantungan penduduk ya terhadap
bantuan-bantuan sosial dari negara itu semakin besar. Nah, hal yang ketiga yaitu hilangnya ya kewenangan masyarakat untuk mengatur ya tatanan hukum ya, adat atau hukum sosial yang mengatur kehidupan masyarakat desa itu sendiri, karena digantikan dengan hukum yang bersifat nasional, yang bersifat sentralistik. Nah, kemudian yang berikutnya juga apa yang digambarkan oleh Emil Durkheim ya tentang perubahan-perubahan dari masyarakat organik ya, solidaritas itu ya kalau kita lihat secara sepintas ya, teori integrasi sosial dari Emil Durkheim itu yang pertama itu bahwa harus suatu masyarakat itu ya harus memiliki pengalaman-pengalaman kolektif bersama tentang kehidupan yang baik. Dari pengalaman-pengalaman kolektif bersama tentang kehidupan yang baik ini akan menumbuhkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab terhadap masyarakat secara bersama. Dan bila mana kesadaran ini muncul kuat, maka inilah yang menjadi virus solidaritas sosial yang akan menghasilkan munculnya perilaku kolektivitas. Nah, tentu perubahan-perubahan itu sudah terjadi ya. Perubahan-perubahan sosial itu banyak sekali faktornya ya, saya kira pertumbuhan ekonomi ya yang cukup tinggi yang telah merubah struktur ekonomi masyarakat desa menjadi struktur ekonomi bisnis dan komersial ya, dan ini cukup hilangnya hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan masyarakat yang membicarakan berbagai peluang-peluang untuk hidup yang lebih baik bagi mereka. Nah, saya kira hal yang berkaitan lagi dengan struktur dan proses sosial itu salah satu adalah mengenai pola-pola hubungan sosial antar kelompok-kelompok sosial dan masyarakat yang sekarang ini juga sudah mulai berubah. Karena pola-pola hubungan sosial dalam masyarakat sudah berubah, ada banyak perubahan ya. Tentu ini akan menyebabkan muncul berbagai macam pola-pola kepemimpinan yang tidak seperti dulu lagi ya, kepemimpinan yang bersifat kepemimpinan sosial yang mengayomi, yang mempunyai akar kuat pada masyarakat, yang memberikan keteladanan dan semacamnya. Apa yang dikatakan tadi tentang kembalian ya, dana masyarakat itu lebih besar yang dibayar masyarakat daripada subsidi, saya kira betul ya. Karena masyarakat desa itu adalah sebagai sumber ya marketing, pemasaran semua produk industri berskala nasional ya, industri besar mulai dari mie ya, kecap ya sampai segala produk kebutuhan rumah tangga dan semacamnya. Di desa itu hanya ada jualan sarabi barangkali dan ada warung-warung kecil saja yang tidak lagi memproduksi produksi mereka. Nah, ini yang harus diperbaiki barangkali ketimpangan atau dikotomi tentang ekonomi skala besar, padat modal, padat teknologi dengan ekonomi rakyat yang berbasiskan pada modal kerja dan rendah teknologi keterampilan. Nah, saya ingin menekankan bahwa harus ada berbagai perubahan pada undang-undang desa dan kebijakan desentralisasi pemerintahan pada umumnya, yaitu memberikan tekanan kepada pemerintah yang berada di bawahnya atau di desanya untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan ya, perencanaan-perencanaan, mengelola anggaran,
berdasarkan kekuatan dan kepentingan masyarakat bersama. Ya, saya ingin gambarkan sebagai contoh saja. Kalau saya kepala desa dengan uang 1 miliar atau lebih, itu tidak sebesar apa yang kita bayangkan. Karena penggunaannya seluruhnya, pagu itu sudah ditentukan oleh negara. Nah, padahal banyak hal yang belum tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Pada sisi lain lagi, penghimpunan dana, gotong royong, keswadayaan untuk memelihara kehidupan bersama itu menjadi memudar. Karena masyarakat agak sulit untuk dilibatkan secara bersama menangani masalah-masalah melalui gotong royong, melalui pengumpulan dana bersama dan semacamnya. Nah, ini banyak hal yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan desa, desentralisasi kebijakan pemerintahan pada undang-undang pemerintahan daerah perlu kita perbaiki lagi. Saya ingin mengatakan begini, pada undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 itu, daerah itu hanya punya wewenang wajib dan hanya punya urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan wewenangnya itu ada pada pemerintah pusat. Kemudian bentuk-bentuk penyeragaman struktur pemerintahan yang sama, pemerintah kota, kabupaten, dan desa, ini telah mematikan kreativitas, mematikan daya prakarsa mereka, untuk membangun berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Saya hargai apa yang sudah disampaikan Kang Ganjar tadi, dan untuk sebagian besar saya setuju. Terima kasih Kang Prof. Ganjar. Nah, yang kedua tadi dari TUUN di Garut, apa yang dilakukan oleh kita sebagai ilmuwan atau sebagai social worker, banyak hal. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memelihara integrasi sosial masyarakat. Integrasi sosial masyarakat ini akan terbentuk, tadi sudah saya sebutkan, harus mulai membangun kembali pengalaman kolektif secara bersama untuk berbagai kebersamaan dan kebaikan. Kemudian dari situ akan muncul kesadaran kolektif terhadap masyarakat desa itu, dan kemudian nanti akan menguat modal sosialnya, dan ini akan menghasilkan bentuk perilaku kolektif dan integrasi masyarakat. Nah, ini perlu dilakukan sehingga masyarakat kita tidak hidup dalam kotak-kotak yang terpisah. Nah, yang kedua yang harus dilakukan yaitu memelihara, memperkuat rumah urusan, memperkuat tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pengaturan rumah tangga masyarakat desa itu sendiri. Dan termasuk lembaga-lembaga masyarakat seperti misalnya lumbung desa yang saya sebutkan tadi sudah hilang dan semacamnya. Sebagai suatu sistem jaminan sosial bagi masyarakat, ini harus diperkuat. Pertama, untuk menghindarkan terjadinya ribawi, yang kedua kali untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, hal yang ketiga yang perlu dilakukan lagi adalah memperkuat pola-pola hubungan sosial antar warga masyarakat di sana. Sehingga dengan pola-pola hubungan sosial yang kuat antar lapisan masyarakat, ini akan memudahkan mereka untuk berperan secara bersama dalam hidup di desa mereka, di masyarakat desa mereka. Nah, sedangkan hal-hal yang nampaknya sebagai dampak dari apa yang saya sebutkan tadi, penanganan kemiskinan, pengangguran, kemudian pemeliharaan lingkungan hidup, tatanan permukiman, kemudian memberikan peluang bagi pengembangan potensi remaja dan kaum wanita, itu juga perlu dilakukan oleh kita semua. Dan hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa, bagaimanapun juga pemerintahan desa itu pemerintahan yang demokratis, dipilih oleh rakyat. Karena itu warga masyarakat harus mendukung kepemimpinan
kepala desa dan memberikan langkah-langkah untuk mengembangkan kepemimpinan mereka kepada kepemimpinan sosial yang berakar pada masyarakat. Nah, falsafah Jawa Barat, sili asih, sili asuh, dan sili asah, saya kira itu masih tetap menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat di desa kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, kemudian berlanjut kepada hal-hal yang makin besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Simon sudah merespon. Tadi sudah apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Satu lagi mungkin Pak Prof. Fadil mau merespon. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Ganjar. Saya berangkat dari konsep pemilihan atau penentuan konsep desa cantik atau ideal dan juga buruk adalah pendekatan berdasarkan pada filsafat yang sudah saya tulis di dalam poin PowerPoint. Saya memandang perlunya cara pandang kita dari perspektif sosiologis itu adalah perubahan sosial, pembangunan manusia, dan masalah sosial kekinian. Dari sisi penanganannya juga apakah secara biasa atau luar biasa atau extraordinary. Nah, pada PowerPoint lanjutnya adalah saya bicara tentang transformasi filosofi. Ya, jadi saya tidak menggunakan indikator misalnya pendekatan ekonomi atau sosial ekonomi, tapi saya lebih kepada pendekatan dinamika dari paradigma fokus idealisme, realisme, dan konstruktivisme. Jadi kalau idealismenya harusnya bagaimana, maka saya katakan yang ideal itu adalah sesuatu yang berhasil baik capaiannya. Saya ambil contoh, saya juga ambil contoh dari bagaimana desa-desa di Kesultanan Jogja. Sehingga ada otonomi khusus tentang Jogja. Itu satu hal yang baik. Dan juga misalnya Bali. Bagaimana kalau kondisi Jogja dan Bali ini juga dijadikan indikator ya, kebaikan, kecantikan pengelolaan desa itu ke desa-desa di Sumatera, di Kalimantan, dan seterusnya. Sehingga terjadi konflik terutama antara korporatisme, dunia korporat, dunia PTP, bahkan BUMN. Saya juga fokus kepada masalah persoalan-persoalan yang terkait dengan refleksi. Ya, transformasi perlu merefleksi dari masa lalu, sejarah masa lalu. Kalau tanah-tanah adat itu sejarahnya adalah diserahkan kepada Belanda, ketika Belanda sudah keluar karena Indonesia merdeka, saya punya pandangan bahwa tanah itu seharusnya mekanisme kembali dulu ke tanah adat. Tidak ujuk-ujuk dialihkan kepada hak negara dijadikan PTPN. Yang akhirnya sekarang masuk ke generasi ketiga, keempat dari sejak merdeka, menjadi persoalan besar di Sumatera. Di Lampung saja yang saya sedang tangani juga bersama, karena ini juga terkait dengan tanah waris, ya, keluarga waris dari keturunan saya harus bergerak cepat dan bertindak yang sebaiknya bagaimana. Jadi bahwa persoalan tanah ulayat itu seharusnya kembali dulu kepada hak adat. Nah, nanti kalau sudah katakanlah sementara oleh pemerintah dijadikan PTPN, ketika itu memang diperlukan, boleh. Tapi harus secepatnya dikembalikan. Nah, ini kita perlu lagi menyentuh tadi persoalan kebijakan, Prof. Ganjar. Kebijakan negara tentang hak tanah adat itu seharusnya dikelola bagaimana ke depan. Sehingga yang namanya kepala adat, sultan, bahkan siapapun disebut istilah di desa-desa di Sumatera, itu harus merasa memiliki hak. Jadi tidak dalam 3 generasi, 4 generasi sudah jatuh sangat miskin, menjadi orang terlantar bahkan. Duafa yang perlu disantuni. Nah, ini menjadi persoalan karena apa? Karena hak ulayat adat tidak dikembalikan kepada pemilik asal. Nah, ini satu contoh kebijakan yang perlu diatur kembali. Nah, ini saya juga teringat baru beberapa hari ini diedarkan di WA grup kita, di grup profesor, ada
ada tawaran untuk menulis tentang BUMN. Kita perlu restrukturasi. Saya berpikir restrukturasi BUMN itu harus dikembalikan kepada tanah-tanah adat, tanah rakyat. Ya, jangan dicaplok begitu saja sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya. Nah, ini satu contoh kebijakan yang salah dari dulu, tetapi kita tidak pernah menyentuh. Ya. Jadi ketika sekarang kalau kita kembali ke desa melihat keluarga ahli waris dalam keadaan yang sangat miskin, bahkan yang terlantar, lansia dan sebagainya, ini menjadi persoalan semakin besar. Nah, ini contoh. Jadi dari konsep memilih secara sosiologis, saya berangkat dari idealisme, realisme, dan konstruktivisme. Pemikiran ini yang harus kita pikirkan. Persoalan realismenya adalah seperti ini, begini sekarang, tapi konstruktivismenya, what next? Ini sebuah pertanyaan. Ini juga tanggung jawab akademik, para akademisi di kampus. Ya, saya mengajak juga kawan-kawan, paling tidak di Prodi, di Pasca Sarjana, supaya kita mendiskusikan tentang bagaimana inovasi reforma agraria hari ini. Saya ulangi, reformasi, kita perlu melakukan inovasi baru dalam reformasi agraria. Ini terkait dengan BUMN, tidak hanya dari Pemda tingkat kabupaten sampai pusat, tapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mensejahterakan, bukan menyengsarakan. Saya kira itu komentar jawaban saya untuk Prof. Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini sebetulnya ada satu lagi dari chat, tapi ini nanti bisa dijawab secara singkat saja untuk kedua narasumber. Ini dari Pak Arif Ulumuddin. Izin bertanya kepada narasumber, bagaimana cara menggali atau menumbuhkan potensi desa baik fisik SDA-nya maupun non-fisik SDM-nya untuk mendorong kemajuan desa sesuai dengan potensi kebutuhan prioritas masyarakat dan karakteristik desa tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh aparatur desa nih, atau kepala desa maupun oleh masyarakat desa itu sendiri. Baik, silakan Bapak Ibu yang merespon narasumber. Baik, saya mulai. Baik, silakan Prof. Terima kasih. Saya yang pertama saya melihat bahwa persoalan dari mana kita mulai adalah mulainya dari kajian. Perlu kita melakukan riset. Risetnya apa? Kalau misalnya kepala desa masih kurang berminat, silakan hubungi. Misalnya kalau di Indonesia ini ada UNPAD, ada UI, ada Gajah Mada. Kita bisa melakukan studi integratif secara komprehensif permasalahan dari filsafatnya, ontologisnya, metodenya, ya, epistemologinya, sampai kepada aksiologi kita persoalkan. Kita kaji secara menyeluruh. Kita kaji juga dari segi bagaimana kajian sejarah bangsa ini, desa-desa di Indonesia. Jadi tidak hanya tiba ujuk-ujuk jadi kebun sawit kemudian dijual ke Singapura dan ke Malaysia. Ini sampai jumlahnya menyedihkan sekali. Ini sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Jadi dari mana mulainya adalah dari kajian. Nah, langkah-langkah lanjut kita perlu mengintegrasikan. Ya. Tadi saya sebut sinergi kolaborasi. Ya. Kita juga harus mengangkat inti persoalan yang berasaskan kepada idealisme. Nah, inilah prinsip-prinsip yang perlu dilakukan di tingkat desa sampai kepada kebijakan nasional, bahkan kebijakan internasional. Apakah masih perlu dilanjutkan jual kebun sawit atau di stop? Terima kasih. Baik, terima kasih Prof sudah merespon. Ya, Prof menambahkan, silakan. Pemerintahan desa itu sudah ada, ya, sudah sejak desa ada itu sudah ada. Yang berubah itu adalah gaya kepemimpinan, ya, struktur dan lain semacamnya. Kemudian berubah juga wewenangnya itu berubah. Nah, nggak mungkin pemerintah desa itu dapat membangun ya masyarakat desa, tetapi dia harus didukung ya bekerjasama dengan warga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu komunikasi yang berlangsung secara teratur antara pemerintah desa dengan warga masyarakat
ya untuk membicarakan masalah-masalah sosial, kebutuhan-kebutuhan bersama masyarakat, ya. Kemudian mereka membicarakan secara bersama bagaimana yang memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian mereka mengerjakan secara bersama dan menikmati hasilnya secara bersama. Ini penting. Jadi tidak boleh ada seorang pun ya warga masyarakat yang tidak terlibat di dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa, dan tidak boleh ada seorang pun yang tidak menikmati hasil pembangunan dan yang telah dilaksanakan pada masyarakat desa itu. Nah, dengan berada pada posisi semacam demikian, maka kekuatan pemerintah desa atas dukungan masyarakat akan mampu memecahkan berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, termasuk mengambil berbagai terobosan-terobosan yang selama ini ya dikendala oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang mengekang otonomi desa. Saya kira hal-hal semacam itu perlu dilakukan. Hanya tambahan saja ya, dari Prof. Fadil. Saya kira itu saja. Randy. Baik, terima kasih para narasumber sudah menjawab dan juga merespon apa yang sudah dibahas bersama para peserta dan juga ada pembahas khusus. Mengingat waktu Bapak Ibu sudah tinggal 2 menit lagi untuk menuju 15.30. Kalau begitu saya akan undur diri untuk sudah memandu pembahasan kita. Saya kembalikan kepada Kang Agus Fajar sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf atas kesalahan. Silakan Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pada kesempatan sore ini kita sudah 2 menit lagi ya. Kita akan berakhir acara pada siang sampai sore hari ini. Namun sebelum ditutup ada 2 pantun yang bisa saya sampaikan terkait dengan desa. Pagi hari minum jus nangka berdua. Cakep. Siangnya melihat burung angsa. Kalau kita semua, siapa lagi yang membangun desa? Itu yang pertama. Cakep. Yang kedua nih, jalan-jalan ke kota Langsa, Aceh ya. Jangan lupa mampir di Tentera Mata. Ya. Mari kita membangun desa. Wariskan kebaikan untuk anak cucu kita. Oke. Baik, kepada Nibu, kita akhiri acara ini. Terima kasih kita sudah membahas wajah masyarakat desa saat ini sebagai dampak intervensi pembangunan terhadap otonomi desa dan struktur sosial masyarakat desa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina YAPSI, kemudian dari narasumber dan juga pembahas dan para panitia dan juga hadirin yang sampai saat ini standby di acara yang tiap bulan kita selenggarakan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan ucapan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uhum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Mohon pamit teman-teman semuanya. Saya juga pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.